wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema Sistem Informasi Biaya Produksi. Muhammad Kamaludin 111911138. Muhammad Rifan Fadilah 111901115. Selanjutnya, ruang lingkup. Pengertian biaya produksi adalah total biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan dalam proses produksi yang bertujuan untuk menghasilkan suatu barang atau produk yang siap dipasarkan. Selain itu, pengertian biaya produksi adalah akumulasi dari semua biaya-biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk atau barang. Biaya-biaya tersebut meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya operasional barang atau pabrik, dan lain sebagainya. Struktur organisasi perusahaan. Direktur Utama Pak Mirza Sarjana Ekonomi, Manajer Pak Jumadi, karyawan Pak Darsim, karyawan Pak Lukman, karyawan Pak Yusuf. Proses bisnis berjalan. Proses pencatatan pemakaian bahan baku. Proses perhitungan biaya bahan baku. Proses pencatatan gaji oleh SDM. Proses perhitungan biaya tenaga kerja langsung. Proses perhitungan biaya overhead pabrik. Proses perhitungan dan pencatatan biaya produksi. Jika siap produksi, maka A. Proses pencatatan pemakaian bahan baku. Setiap seminggu, bagian produksi melakukan pengecekan bahan baku. Jika bahan baku sudah menipis atau kosong, bagian produksi mengajukan permintaan ke manajer berupa sebuah list bahan-bahan. Kemudian manajer mengkonfirmasi laporan dari bagian produksi. Manajer membuat surat pemesanan barang sesuai dengan bahan baku yang menipis ke pemasok. Pemasok menerima surat pemesanan bahan baku dan mengirim bahan baku yang dipesan sesuai ke bagian produksi. Bagian produksi menerima bahan baku, kemudian manajer membuat laporan persediaan barang. Kemudian diterima oleh direktur. B. Perhitungan biaya bahan baku. Manajer Pak Jumadi mengawasi pada karyawan yang sedang bekerja. Karyawan yang di bagian produksi memberitahukan kepada manajer untuk membeli bahan baku. Manajer merespon para karyawan dan membeli bahan baku di pemasok-pemasok, mengkonfirmasinya. Pemasok membuat laporan keuangan dan mengirim barang ke bagian produksi. Produksi mengkonfirmasi dan memberitahukan ke manajer. Manajer membuat laporan dan pembayaran dan membayar ke pemasok. Selanjutnya, C. Proses pencatatan gaji oleh SDM. Karyawan melakukan absensi di pagi hari dan beraktivitas seperti biasanya. Manajer membuat list barang-barang yang akan dibuat oleh karyawan. Selanjutnya, manajer menghitung berapa yang dihasilkan oleh per karyawan setelah menjumlah barang yang dihasilkan oleh karyawan. Manajer membuat sebuah laporan keuangan dan diberikan kepada direktur. Selanjutnya, direktur mengkonfirmasi laporan dari manajer dan mentransfer uang ke manajer. Manajer memberi gaji kepada karyawan. D. Proses perhitungan biaya tenaga kerja langsung. Karyawan setiap hari bekerja diberi upah sebesar 200.000 per hari, dan masa kerja karyawan tersebut ialah selama 10 jam per hari. Menurut perhitungan biaya BTKL, upah tenaga kerja dikali jam kerja. Totalnya ialah 20.000 dikali 10 jam sama dengan 200.000. Selanjutnya, E. Proses perhitungan biaya overhead pabrik. Toko Rizky Furniture memiliki anggaran selama sebulan adalah sebesar 70 juta, sedangkan toko Rizky Furniture dapat menghasilkan 20 unit lemari selama 1 bulan. Jadi BOP yang diperoleh adalah sebesar 70 juta dibagi 20 sama dengan 3.500.000. F. Proses perhitungan dan pencatatan biaya produksi. Toko Rizky Furniture bisa menghasilkan 20 unit lemari selama 1 bulan. Rinciannya sebagai berikut. Biaya gaji karyawan sebesar 6 juta, biaya kayu sebesar 60 juta, biaya serba-serbi sebesar 4 juta. Jadi total biaya produksi adalah 70 juta. Dari total biaya produksi tersebut, dapat diketahui biaya produksi untuk 1 unit meja tersebut adalah 70 juta dibagi 20 unit, sama dengan 3.500.000. Nama saya Muhammad Kamaludin, akan melanjutkan penjelasan tentang sistem informasi biaya produk. Bacakan oleh ini adalah proses bisnis berjalan dalam aktivitas diagram. Pertama, bagian produksi melakukan absen, mengecek barang,
melaporkan barang ke manajer. Manajer mengkonfirmasi, membuat pesanan untuk membeli bahan ke pemasok. Pemasok mengkonfirmasi dan membuat laporan, lalu mengirim barang ke bagian produksi. Bagian terima barang dan bagian produksi memberitahu dan membayarnya. Kemudian manajer membayar ke pemasok dan pemasok menerima pembayaran tersebut. Salah satu sisinya, bagian produksi melakukan absen dan bagian manajer membuat list barang yang akan dibuat. Selanjutnya menjumlah barang buat laporan keuangan. Bagian direktur mengkonfirmasi dan mentransfer uang ke manajer. Manajer menerima uang dan memberi gaji pada bagian produksi. Selanjutnya, dokumen masukan. Dokumen masukan merupakan dokumen yang dipakai sebagai sumber ataupun dokumen yang digunakan sebagai masukan dalam sistem. Berikut ini adalah beberapa data masukan dari transaksi toko Rizky Furniture. Dokumen masukan. Nama dokumen masukan. Bukti pembayaran. Fungsinya adalah sebagai bukti penerimaan uang. Sumbernya dari pelanggan. Tujuan manajer, media kertas plus 1 lembar. Frekuensi setiap ada yang membeli barang. Bentuk dokumen faktur. Ini adalah bukti penjualan. Selanjutnya dokumen keluaran. Dokumen keluaran adalah dokumen yang dihasilkan oleh sistem. Berikut ini adalah keluaran yang diperoleh dari data transaksi di bahan-bahan toko Rizky Furniture. Nama dokumen, bukti laporan pembelian bahan baku. Fungsinya sebagai bukti pembayaran, sumbernya pemasok, tujuan produksi, media kertas, 1 lembar, frekuensi setiap akhir bulan, dan bentuk dokumen tidak ada. Ini salah satu contoh di dokumen keluaran. Permasalahan pokok. Setelah melakukan penelitian dan analisa dari data yang ada, dapat dilihat permasalahan pokok dari toko Rizky Furniture adalah masih akuntansi biaya produksi yang masih manual, sehingga dapat ada palsu data atau isi data, kurang efektif dan efisien dalam pencatatan transaksi. Dan bukti pemesanan yang menggunakan kertas kemungkinan akan sudah hilang dan rusak. Lalu karyawan gudang akan sulit persediaan bahan baku apabila bahan baku persediaan sudah habis dan bisa mengakibatkan kekosongan bahan baku. Dan pemecahan masalah. Berdasarkan dari permasalahan pokok, alangkah baiknya jika sistem informasi akuntansi biaya produksi di toko Rizky Furniture diperbaharui akan jadi akan lebih efektif dan efisien dalam mencatat transaksi yang terjadi di perusahaan, sehingga tidak perlu menggunakan media kertas lagi untuk meminimalisir hilangnya data-data perusahaan. Selanjutnya, ada kesimpulan. Biaya produksi merupakan bahan yang dikeluarkan oleh produsen menghasilkan suatu barang atau produksi. Dalam teori ini dikenal berbagai macam biaya dan dibedakan menurut jangka waktu, yakni jangka pendek dan jangka panjang. Biaya tetap ialah biaya yang besarnya tidak tergantung pada hasil produksi. Artinya biaya tetap dikeluarkan sama meskipun hasil produksi mengalami penurunan. Sedangkan biaya variabel ialah biaya yang besarnya berubah-ubah. Artinya biaya ini akan semakin besar dikeluarkan apabila produksi yang dihasilkan semakin meningkat. Saran bagi perusahaan adalah sebaiknya perusahaan menerapkan metode perhitungan biaya yang lebih baik dalam mengambil laporan keuangan, terutama di bagian pembelian, penjualan, dan rekap penggajian. Keputusan bisnis terutama dalam menerima atau menolak pesanan khusus agar perusahaan dapat mengambil keputusan dengan tepat dari berbagai alternatif yang tersedia dan dapat mengetahui berbagai keuntungan atau kerugian yang dirasakan dari keputusan yang dipilih. Kemudian daftar pustaka.
Sekian, terima kasih sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedua orang tua, serta keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan dan support moral, material, dan spiritual. Terima kasih juga Dr. Muhammad Wahyudi MM, MKom, MPD, selaku Rektor Universitas Bina Sarana Informatika. Terima kasih juga untuk Bu Indria Widya Stuti, SE, MSI, sebagai dosen pembimbing mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Sekian, terima kasih dari kelompok kami, kelompok 6, Sistem Informasi Akuntansi, Studi Kasus Biaya Produksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.